Bab 1066. Sadar jika diikuti. Tidak berselang lama, bunga bercahaya naik ke langit di luar mansion, dan mereka berkumpul di langit, menyelimuti seluruh ruang. Erikin mengontrol formasi yang sepertinya sedang melihat hasil dari formasi itu. Tetapi di dalam kerohanian, dia malah sedang berbincang dengan Iblis Fu. Bagaimana? Apakah ada gerakan? Iblis Fu berkata, "Tidak, formasi ini tidak merasakan apapun." Erikin menggelengkan kepalanya. Apa mungkin itu hanya perasaanmu saja? Intuisiku tidak pernah sekonyol ini. Sejak aku meninggalkan sekte Wendao, selalu ada perasaan seperti di mata-matai, tidak ada yang berubah sejak saat itu. Mungkin itu bukan dilakukan di jarak dekat. Dunia di depanku memiliki beberapa harta aneh yang bisa mengendalikan setiap gerakanmu di tempat yang jauh, kata Iblis Fu. Mungkin saja. Erikin menyingkirkan pikirannya dan masuk ke mansion itu lagi. Buku Langit Tanpa Kata telah melengkapi versi sempurna dari Puppet, dan Erikin mengeluarkan pulpen dan kertas untuk membuat tanda di depan imamku. Imamku berdiri tegak, menatap gambar itu dengan seksama, layaknya seorang siswa yang haus akan ilmu. Wah, ternyata kesalahanku sebesar itu. Setelah menyimpan informasi yang dikumpulkan oleh Erikin dengan hati-hati, imamku menggelengkan kepalanya dengan penuh kekesalan. Sebenarnya, ada beberapa hal yang dia pahami setelah melihatnya sekali, tapi tanpa bimbingan Erikin pada langkah yang menentukan ini, dia tidak tahu kapan dia bisa menyadari kesalahan dan kekeliruan itu. Semakin banyak berhubungan dengan Erikin, entah kenapa malah semakin membuat imamku mengaguminya. Apa kamu masih memiliki sesuatu yang aneh? Keluarkan semuanya, aku akan menyelesaikannya untukmu, kata Erikin. Apa kamu sedang terburu-buru? Imamku berkata dengan sedih, aku memiliki banyak hal yang harus aku lakukan, tetapi semuanya masih belum sempurna. Tunggu aku sebentar. Imamku berlari ke dalam rumah, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan banyak produk Puppet yang membuat Erikin pusing. Tapi kata-katanya sudah diucapkan, dan Erikin memproyeksikannya ke dalam buku Langit Tanpa Kata satu persatu. Kamu benar-benar luar biasa. Imamku memegang gambar-gambar di depannya itu, janggutnya meringkuk dalam kegembiraan. Kamu punya ide bagus tentang jenis Puppet ini. Jangan lakukan hal yang lainnya, itu tidak begitu dibutuhkan. Erikin terus membuat tanda. Buku Langit Tanpa Kata dapat menghasilkan versi data yang sempurna, tetapi setiap Puppet memiliki tingkat kesempurnaan yang berbeda, tidak memiliki efek khusus dan tidak begitu penting bagi sekte Qin. Baik, aku akan mengingatnya. Imamku juga mengambil buku catatan kecil dan terus membuat catatan. Apakah ada permintaan? Katakan sekarang, kata Erikin. Hehe, akhir-akhir ini aku banyak mengkonsumsi sumber daya, dan bahannya tidak akan bertahan lama. Imamku tertawa datar. Barang ini sudah disiapkan untukmu, buat lebih banyak boneka jenis ini. Erikin tersenyum, dia sudah menduga akan hal ini sebelumnya. Jika membesarkan seorang ahli Puppet semudah ini, maka sekte dunia tersembunyi pasti akan buru-buru merebutnya. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa imamku memiliki kemampuan ini, mereka akan mengambilnya bahkan jika mereka harus menghabiskan lebih banyak sumber daya. Jangan khawatir, aku mengerti mana yang harus diprioritaskan. Imamku tersenyum cerah, mengambil tas penyimpanan yang diserahkan Erikin padanya, dan membukanya. Erikin meletakkan tangannya di depan tas. Jangan sampai terlihat oleh orang lain, lihat saja di dalam, dan tunggu sampai aku pergi baru kita membicarakannya lagi. Erikin langsung mentransmisikan suara itu. Baik. Meskipun imamku tidak mengerti mengapa Erikin begitu berhati-hati ketika berada di sekte Qin, yang merupakan kampung halamannya, namun dia mengangguk begitu saja dan untuk sementara waktu menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Setelah aku pergi kali ini, mungkin butuh waktu lama untuk kembali,
kamu harus memperhatikan Sekte Qin. Jangan khawatir dengan masalah sekte, selama aku masih hidup, Sekte Qin ini tidak akan terpuruk. Saat kamu pergi ke klan iblis, kamu harus hati-hati. Kudengar bahwa monster iblis itu sangat kejam, dan paling suka memakan orang yang hidup, dan bahkan menelan hati manusia. Imamku mengantar Erik Qin keluar dari gerbang, dia terlihat sedikit khawatir. Erik Qin tersenyum. Jangankan monster iblis, bahkan kaisar iblis sudah dia temui, dan tidak terlihat jika orang klan iblis sampai segila itu. Namun, di mata pejuang biasa, klan iblis memang memberi kesan seperti itu pada orang-orang. Namun siapa yang meyakini bahwa Sekte Wendao yang terkenal dalam rumor tersebut sebenarnya melakukan perbuatan yang memalukan, sedangkan klan iblis lebih seperti manusia daripada beberapa pejuang. Benda kecilmu ini sangat berguna bagiku, jadi aku akan mengambilnya. Dengan lambaian tangan, Erik Qin menyimpan beberapa pupet, mengucapkan selamat tinggal kepada imamku, lalu meninggalkan Sekte Qin. Awalnya, kembalinya Erik Qin kali ini dia memiliki rencana pergi ke beberapa tempat dan bertemu dengan beberapa orang. Tapi ada perasaan seperti diikuti dalam intuisinya, dan Erik Qin benar-benar mencoba menghilangkan pikiran ini. Pergi ke pulau vulkanik dan gunakan api di jantung bumi untuk memperkuat jurus api biruku. Erik Qin sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia mengorbankan kapal terbang itu dan dengan cepat menghilang. Gelombang biru laut beriak tanpa henti. Lapisan gelombang memotong sinar matahari yang dipantulkan menjadi potongan-potongan warna berkilau. Pulau vulkanik yang masih berdiri jauh di dalam lautan, di dalam gunung berapi di tengah pulau, kobaran api yang mengepul seakan tak kunjung padam. Saat ini wilayah rahasia ditutup, sehingga kembali terlihat seperti pulau terpencil. Erik Qin berada di kawah, tanpa ada satupun orang di sekitarnya. Saat itu, untuk menyelamatkan Bella Fang dan Vinola Su, Ye Zun dan si Brewok bergegas menjadi tim penyelamat, dan mempertaruhkan hidup mereka mati-matian dan hampir kehilangan nyawa mereka. Kunjungi kembali tempat lama dan lihat berapa banyak dan apa saja yang masih tersisa. Berdiri di depan kawah, mata Erik Qin rasanya seperti terbakar. Saat itu mereka mampu melakukan segalanya untuk diri mereka sendiri, dan hari ini dia juga bisa. Sekte Wendao bersikeras bahwa setelah memasuki gunung, para tahanan harus melarikan diri. Perjalanan ini pasti sangat berbahaya, jika setiap lini tidak dilakukan dengan baik, dia akan mati, tetapi Erik Qin melakukannya tanpa ragu-ragu. Jone Zhao pernah mengatakan bahwa hanya dalam waktu 2 bulan, keduanya akan dihukum mati. Jika kamu melihat seorang saudara meninggal dalam kesedihan dan hidup sendiri, maka kamu tidak layak menjadi manusia. Tanpa menoleh ke belakang, Erik Qin melompat ke dalam kobaran api gunung berapi di depannya dan jatuh ke bawah begitu saja. Anak ini benar-benar aneh, dia memilih berlatih di tempat berasap ini. Sosok Grey muncul kembali di atas kawah, melihat kembang api di bawah, dan nadanya terdengar seperti tidak habis pikir. Di kedalaman nyala api ini, suhunya terlalu menyengat, dengan tubuhku, memasukinya pasti akan rusak, dan jika tidak melakukannya dengan baik, mungkin akan ketahuan olehnya. Apa aku masih harus mengikutinya? Jika tidak mengikutinya, mungkin Cendro Sun akan menyadari akan hal ini, dan aku akan menderita saat itu tiba. Grey mengerutkan keningnya. Aku tahu, bagaimana aku bisa melupakan teknik ini. Mata Grey seketika berbinar, tubuhnya yang hampir ilusif tiba-tiba menghembuskan awan di sekitarnya, dan dia menggumamkan sesuatu. Setelah beberapa saat, cakram Erik Qin secara bertahap muncul, terlihat dia sedang duduk di dasar gunung berapi. Mari kita lihat saja. Entah trik apa yang ingin dia gunakan, aku pasti bisa melihatnya juga. Grey tersenyum penuh kemenangan. Bagaimana? Tepat ketika Erik Qin baru saja menyelam ke dalam lautan api, Iblis Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Perasaan itu telah hilang.
Kilatan tajam dari mata Erik Kin menyala seketika. Jika sebelumnya hanyalah perasaan curiga, maka saat ini dia bisa menyimpulkan jika dia memang sedang diikuti oleh orang misterius di sepanjang perjalanannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.